Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar sekolah, mungkin hafalan masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu harus semangat ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Pakai tangannya juga semangat lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita berbagi sebelum mulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Disiapkan dulu sama KM-nya. Sultan. Istairu ikra doa qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asmaul husna ya Allah Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabir, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahhab. Sebelum Bapak mulai materi hari ini, Bapak tanya dulu nih, siapa yang sudah membaca aturan pagi hari ini? Ya, sedikitnya alhamdulillah. Punya surah apa tadi? Surah An-Naba. Oke. Alhamdulillah. An-Naba berita besar termasuk golongan surah apa? Makiyah. Arti dari Makiyah itu apa? Diturunkan di kota Mekah. Turunkan di kota Mekah. Surah keberapa kan, Pak? 78. Ada berapa ya? 40. 40 ayat. Alhamdulillah. Coba kita ulangi sama-sama introduksi dari surah An-Naba. An-Naba berita besar, Makiyah 78, 40 ayat. Alhamdulillah ya. Jadi selain kita membaca Al-Quran, kemudian menghafal, kita bisa juga hafal ya. Nama, arti surahnya apa, golongan surah, nomor surah, jumlah ayat, dan kita juga tahu ya. Ya alhamdulillah hari ini ada yang sudah baca. Nah anak-anak kita lagi di pelajaran pada hari ini. Materi hari ini itu adalah masih berkaitan dengan materi kemarin. Coba masih ingat ya, kemarin ataupun minggu lalu kita belajar materi apa? Ilmu tajwid. Bapak kita hitung dulu, kita flashback dulu. Arti dari ilmu tajwid itu apa ya? Siapa yang tahu? Coba definisi dari ilmu tajwid. Ya, Nabila, bukan Sakib. Apa? Ya, tajwid menurut bahasa adalah tahsin atau memperbaiki. Dan selain definisi dari menurut bahasa, ternyata juga menurut istilah. Coba apa definisi ilmu tajwid menurut istilah? Pak, Oke, Alif Sultan, apa definisi ilmu tajwid menurut istilah? secara istilah, tajwid adalah membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu, dengan cara mengeluarkan huruf dan makhrajnya dan memahami hurufnya dan memperhatikan hukum bacaan. Oke, bagus, tepuk tangan. Keren ya, apa semuanya. Oke, lanjut lagi. Tadi definisi sudah. Kemudian hukum sekarang. Apa sih hukum pelajaran ilmu tajwid itu? Iya, Zahra. Nah, itu ya hukum pelajaran ilmu tajwid. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kemudian tadi di sini ya. Jadi ketika kita pelajari itu punya fardu ayat. Tapi ketika kita sudah bisa, itu wajib diamalkannya karena hukumnya fardu ayat. Kita bisa perangan kita. Lanjut lagi. Tadi definisi, kemudian hukum. Sekarang ke pasti ada manfaatnya ya mempelajari ilmu tajwid. Coba pasti manfaat mempelajari ilmu tajwid. Ada Pak, Nah, keren. Muhammad dan Fikri. keutamaan membaca ilmu tajwid: 1. Memberi syafaat pada hari kiamat. Ya. 2. Merupakan amal terbaik. 3.
derajat yang tinggi. 4. Mendapat sakinah dan rahmat. 5. Mendapat sebaik-baik anugerah Allah. Tetap tepuk tangan. Terakhir, tujuan. Pasti kita kalau ada apa saja tujuannya ya, termasuk paling penting juga ada tujuan. Tujuan paling mudah itu apa? Ada Pak. Iza, silakan. Iya. Tujuan belajar Mutadbir. Ya, benar dijaga ya agar tidak salah membaca. Ya, alhamdulillah temukan dulu semuanya. Alhamdulillah ya, masya Allah kalian masih ingat pelajaran lalu dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, hukum ilmu tajwid itu luas ya. Hukumnya luas, ada hukumnya macam-macam. Sekarang dari bab pertama itu ternyata ada hukum apa, kita buka dulu layarnya. Karena materi hari ini adalah hukum hormati dan tajwid. Jadi sebenarnya pertama dalam ilmu tajwid itu hukum hormati dan tajwid. Hormati artinya nun yang disebut, nun seperti ya. Kemudian tajwid itu kan ada berapa macam? 3 ya, ada fathah lain, kasroh lain, dhamma lain. itu tajwid ya disebutnya. Jadi nanti kita jelaskan dulu. Tapi sebelum ke perincian atau penjelasan, baca dulu nazoman. Dulu kita akan belajar ya. Untuk kalian masih kelas 1, 2 ya. Ada nazoman dari tajwid ini, masih ingat? Ya, kita baca bareng ya. Abata Bidunin tasun walidan wini arba'u akabin fa'ul tabini fal awwalu idharu qabla tarufi bil haqi siturun tibat wa tarifi hamzul fa'un summa ayun ha'un manatani summa wainun qawm hamzul fa'un Nah itu kalau kita artikan ternyata hukum bagi dalam itu ada ada ya seperti itu. Tapi untuk ada di teman yang sebagai lagi. Nah, sesuai lihat hukum bermati dan kami itu terbagi dalam 4 bagian. Hukum ada 4 bagian. Tidak ada bapak. Bagian ya, ada 4 bagian hukum berbagi dan kami ada apa saja? Pertama, izhar. Kedua, ada catatan di idgham itu terbagi 2. Itu apa saja? Idgham biguna, idgham biguna. Yang pertama kita balik ke izhar. Izhar yang dimaksud dengan hukum izhar itu adalah apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Ada berapa huruf izhar? Nah, apa saja? Al-Jaha, Ain-Ha, Min-Kha. Sudah bagus. Kemudian cara membaca izhar harus jelas ya. Contohnya seperti lafaz man amana. Kenapa ini man amana disebut izhar? Ada yang tahu? Tunjuk deh kalau gitu ya. Mama dan Tigri, kenapa dalam kalimat man amana dihukumi sebagai izhar wajib atau itu? Ya betul, karena ada nun mati bertemu dengan salah satu izhar yaitu hamzah. Kasih bawah dulu hamzah. Nah, bisa ya. Yang kemudian yang keduanya ada idgham biguna, idgham bilaguna. Yang ketiganya ada izhar. Yang berikutnya 1 yaitu ba. Yang terakhir ada ikhfa. Artinya ada 15. Jadi huruf hijaiyah itu ada 28. Coba kita hitung dulu ya. Di hukum izhar ada berapa hurufnya? Kita dulu ada 28. Izhar ada 6. Kemudian ada lagi lanjut ke idgham ya. Idgham ada berapa? 6. Idgham ada 6 ya.
8. Kemudian genap 2. Kemudian lanjut lagi yang ketiga ada iqlab. Ada berapa hurufnya? 1. 1. Nah, kita dulu ya. 6 tambah 6 12. 12. Tambah 1 13. 14. Huruf hijaiyah ada 28. Kemudian sudah diambil 13. Sisa berapa? 15 ya betul. Nah, yang 15 ini masuk ke hukum Ikhfa. IFA ya, IFA atau IFA aja biasanya kita kenal. Berarti huruf IFA ada 15. Jadi coba 5 pas ya 38. Bisa kenal. Alhamdulillah sudah hafal semuanya ya. Sudah paham semuanya? Paham. Assalamualaikum. Paham. 2%. Ya, mengerti. Nah, karena semuanya sudah mengerti untuk nun mati dan tanwin, kamu kasih latihan dulu nih. Bisa lihat depan ini ada beberapa kalimat contoh ya. Nanti kalian hubungi termasuk semua pak dilihatkan, hitung, juga betul pak. Kita baca dalam tapi bacanya tidak sembarang baca. Kita pakai saya lagi. Seperti apa? Ini bapak dulu ya. Seperti ini sayangnya. Abata ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama kok sama kak. Bareng ya. Semangat semuanya. Semangat. Oke, bersiap kembali. Siap duduknya yang rapih. Dan mulai baca ya. Abata Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama kok sama lagi. Ummi inna bawakan ayam ditambah sama sambal sama kok sama kak. Tepuk tangan dulu. Nah, dan selesai. Nah, selain tugas dari depan, Bapak ada bagian KPD ini. Kerja peserta didik. Kira-kira bekerja secara kelompok saja ya. Tidak kelompok ikhwan, tidak kelompok akhwat. Oke, sorry sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Nah, untuk mengeceknya kita periksa sama-sama ya. Nah, di depan ini KPD yang sudah kalian kerjakan, nanti kelompoknya satu orang untuk mengisi mana contoh yang termasuk dalam hukum. Nah, kayak yang pertama, Muhammad Hanifri. Yang pertama terserah. Oke, apa bacaannya? Bacanya apa? Kenapa disebut itu juga? Apa itu pilihannya? Apa tanwinnya? Izhar ada berapa hurufnya? Apa saja? Kemudian hitung. 6. Apa saja hurufnya? Yang ketiga iqlab. Ada berapa hurufnya? 1. Ini pelajaran ini sudah selesai. Baca dulu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama-sama